Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Yusrizal SAG, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasul. Mari kita lafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian pagi pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan dengan segala hormat Ustadz Yusrizal SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih kita diberinya kesempatan untuk beribadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kajian kita masih terkait dengan takwa pendapat Ali bin Abi Thalib. Itu ya. Kemarin sudah dijelaskan satu, al-khauf minal jalil. Itu sudah. Yang kedua apa tuh? Oh, lu sampai kok kena al-amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan yang diturunkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, amal ini, dunia ini adalah darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia tempatnya beramal, akhirat tempat menerima balasan. Ya, prinsip-prinsip amal dalam Al-Quran semuanya beramal, Pak. Semua makhluk ini beramal. Ya, saya kasih contoh dalam surat Fussilat dulu ya. Summa istawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya ta'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Kata Allah dalam Al-Quran, summa istawa ila sama. Kemudian saya tidak membicarakan tentang istiwa Pak ya, cuma saya mencontohkan tentang bagaimana bumi langit itu datang pada Allah. Summa istawa ila sama, kemudian beristiwalah Allah kepada ke langit. Wahiyya dukhanun, dan ketika itu langit dalam keadaan asap Pak, masih asap ya. Walil ardi, dan juga dia berkata kepada bumi. Dua, langit dan bumi. Apa kata? Qala ataini apa? Wal arta'an au karha, datanglah, tunduklah kalian kepadaku, tunduklah keduanya kepadaku, dalam keadaan baik, dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan rela. Apa jawaban kedua ini? Qalata, maka langit dan bumi menjawab, ataina ta'iin,
kami datang kepadamu untuk tunduk dan patuh. Itulah hakikat ibadah itu sebenarnya, Pak. Ya, tunduk dan patuh kepada Allah. Satu ayatnya. Yang kedua, itu ayatnya nanti tengok Al-Fussilat paling bawah, ayat paling bawah. Saya kurang tahu ayatnya ayat berapa. Yang kedua, soal haji, apa katanya? Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Apakah kalian tak melihat bahwa sujudlah kepada Allah siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Ya. Wasyamsu, matahari juga, wal qamaru, bulan, ya, wan nujumu, bintang-bintang, wal jibalu, bukit-bukit, wasyajaru, dan pohon-pohon semuanya, wadawabu, dan binatang yang melata, semua binatang yang melata di atas bumi ini, yang tinggal di bumi ini, wa kasirum minan nas, sebahagian manusia, wa kasirum haqqa alaihil azab, dan untuk sebagian manusia itu pantas juga mereka untuk mendapatkan azab. Nah, artinya apa? Semuanya sujud kepada Allah. Sujud itulah inti ibadah, Pak. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang disebut tunduk itu tidak pernah protes. Yang memprotes itu hanya satu, Pak. Siapa? Iblis. Ketika disuruh itu hanya dia yang protes. Yang lainnya tak ada protes, Pak. Kalau sempatlah mereka mogok begitu ya. Langit mogok agak sebentar dari ketundukan kepada Allah. Apa yang akan terjadi kira-kira, Pak? Bulan mogok agak sebentar. Ya Tuhan, saya mogok sebentar nih kan. Nah, apa yang terjadi? Itu luar biasa, Bapak. Tapi karena mereka patuh dan tunduk, apa yang disebut dengan perintah Allah, tak ada yang mau protes, Bapak. Dan itu adalah bentuk ibadah sebenarnya. Ya, ketundukan dan kepatuhan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, cuman manusia ada yang patuh dan ada yang protes. Nah, yang patuh itu adalah mereka seperti berkata kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam semuanya, maka mereka sujud illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Nah, itu dasar-dasarnya, Pak ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, ayat berikutnya. Tengok nanti surah Al-Qalam, Pak. Al-Qalam, ujung paling bawah di atas kita. Wa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Basawaknya jelas. Apa maksudnya kan? Ketika betis itu sudah ditampakkan, maka mereka disuruh untuk sujud, ternyata tak bisa untuk sujud. Tidak mau untuk sujud, bukan tak bisa, tidak mau untuk sujud, tidak mau untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyiatan absaruhum, dan wajah-wajah mereka di akhirat nanti akan terhina, Bapak dan Ibu sekalian, yang tak mau sujud itu akan terhina. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu ketika mereka di dunia disuruh untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau, wahum salimun, padahal mereka sehat, Pak. Tidak ada larangan dia, tidak ada alasan tidak sujud, cuma karena dia mau berontak saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya
Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Allah dalam Quran. Maka selanjutnya ada ayat Bapak dan Ibu sekalian. Apa katanya? Kita baca tadi dalam salat malam kita. Surah Al-Furqan. Wallazina yabituna lirabbihim sunjadan wa qiyama wallazina yaquluna rabbana srif 'anna jahannam inna 'azabaha kana gharama. Dan orang-orang yang mau menghidupkan malamnya, yabitu itu bermalam Pak, ya. Bata yabitu artinya yang menghidupkan malamnya. Wallazina yabituna lirabbihim, dia menghidupkan malamnya untuk Tuhannya, ya. Dengan cara apa? Sujadan wa qiyama, mereka sujud dan mereka berdiri, artinya sholat ini Pak, karena yang sujud berdiri adalah sholat, ya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, Rabbana srif anna azab jahannam, ya Allah jauhkanlah dari kami azab neraka itu. Dalam bahasa Allahumma ajirni minan nar. Nah, itu orang yang beribadah. Itu prinsip-prinsipnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang ibadah itu ada aturannya Bapak dan Ibu sekalian, ada aturannya. Maka beramal sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan aturan. Maka beramal sesuai dengan aturan itulah yang disebut dengan wal amalu bit tanzil. Itu prinsip-prinsip Pak, ya, bukan cara-cara. Itu adalah prinsip-prinsip tadi ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip itulah yang menjadi dasar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak adalah dasar-dasar itu Bapak dan Ibu sekalian, dengan cara apa beribadah Pak? Tuntunannya. Kalau orang hari ini hanya ibadahnya perasaan Pak, atau dalam bahasa lain ikut-ikutan. Bukan karena kesadaran. Orang yang beribadah ikut-ikutan Bapak dan Ibu sekalian, maka dia tidak pernah berusaha untuk memahami apa yang dia lakukan. Itu ikut-ikutan Pak. Sembahyang orang sembahyang pulonyo kan, puasa orang puasa pulonyo kan, hari raya orang hari raya pulonyo. Itu nama ikut-ikutan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sehingga apa? Orang-orang ini akan beribadah menjadi musiman. Oh, musiman itu ya. Musiman itu musim ramai kini punya kan, datanglah ramai-ramai kan, besoklah musim sepi kan, sepi pulaunya kan. Itu namanya musim-musiman Pak. Ibadah itu tidak musim-musiman, tetapi adalah butuh istiqomah dan konsisten Pak, dan kesabaran di dalamnya. Kalau tidak ada istiqomah itu, maka orang akan musim-musiman. Dan kalau tidak ada kesabaran, orang tak akan pernah bertahan Bapak dan Ibu sekalian. Ini dua prinsip dalam beribadah. Konsisten, istiqomah. Yang kedua adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah, Bapak dan Ibu sekalian, istiqomah, dia ibadahnya akan mendatangkan bekas yang sangat luar biasa. Bapak tahu dengan pengarang buku yang namanya Ibnu Hajar? Ini bukan nama asli Pak. Ibnu Hajar itu inyo ketika belajar dulu nak mau masuk pelajaran Pak. Nak mau masuk pelajaran dulu. Yang disampaikan guru adalah tidak bisa ditangkapnya sama sekali, sehingga ketika tidak bisa ditangkap, bosannya belajar Pak, kabur dari tempat dia belajar itu, kabur dia. Nah, ketika dia, ya kalau kini kan orang kabur ya enggak Pak, naik motor gitu ya minimal, atau naik bis, atau naik pesawat kabur. Tapi dulu tidak Pak, jalan kaki. Oh, jalan kaki, bukan jalan aspal model iko, tapi jalannya setapak-setapak. Nah, ketika dia kabur dari tempat dia belajar, maka datanglah hujan Pak. Hujan lebat jadi-jadinya. Nah, ada nampak motor dua, payung nggak ada, mantel nggak ada. Makanya
carilah tempat berlindung, ketemulah sebuah gua. Ketika bertemu dengan sebuah situ, Bapak dan Ibu sekalian, tentu orang seorang namanya melamun-lamun lah kawan di dalam tuh. Nampaklah denyo ada tetesan air, Pak. Ketik tetesan kok. Jatuh di atas batu. Di atas batu jatuhnya. Tetesan dikit, setetes lah. Tapi dengan tetesan batu, air tadi atas batu, ternyata batu itu bisa berlubang, Pak. Berlubang batu itu. Ya. Apa keceknya dalam hati? Hati ambu ndak sekore batu gitu. Ya. Hati ambu ndak sekore batu kok. Batu aja yang keras, ternyata dengan tetesan dan keistiqomahan air yang jatuh di tempat yang sama membuat batu bisa berlubang, Pak. Itu namanya istiqomah. Berlubang juga batunya. Cuma kalau ndak istiqomah, menyebar dia disemprot dengan air yang besar, Pak. Itu ndak akan berlubang dia. Tapi sekali semprot aja, cobalah. Disemprot batu itu dengan air yang kadang. Tapi sekali aja bisa? Ndak bisa. Makanya disitulah letaknya istiqomah itu, ibadah itu akan berbekas Bapak dan Ibu sekalian. Makanya walaupun ada ayat dalam Al-Quran, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Ada memang hati itu memikore, Pak. Korenya luar biasa, lebih keras daripada batu. Tapi Ibnu Hajar tadi mengatakan hati amu ndak sekore batu, Guru. Tapi kalau ada orang yang kore sebelum lebih kore daripada batu, Bapak dan Ibu sekalian, itu orang yang namanya hati itulah mati. Hati yang mati lah lebih kore dari batu kan? Batu itu masih bisa ditembus oleh air. Ikulah lebih kore dari batu. Apa juga kecilnya kan, lah membatu kecil orang kan? Kalau membatu itu apalagi sudah namanya udah keras sangat luar biasa, nggak bisa lagi sudah ulur. Itu sudah keras Bapak dan Ibu sekalian. Makanya tetesan tadi artinya istiqomah, Pak. Ada anak protes ke ayahnya, ya ambo ndak mau salat mau sujud dulu ya. Kenapa? Nah, ada berubah orang sembahyang sujud itu kayak itu-itunya. Sudah sembahyang antu nanti di luar pembuatnya enggak boleh kan? Malih mau sembahyang dan kan enggak ada pengaruhnya doh. Itulah kontesnya kan. Nah, jadi ayah yang bijak kok Bapak dan Ibu sekalian disuruh nyoloh anak ke mambi aye. Mambi aye, Pak. Tapi diambilnya bukan dengan gayung, bukan dengan ember, dengan keranjang. Kalau dengan keranjang, ambil ayah pakai keranjang ke situ misalnya kan. Nah, diambilnya, lah dibawa diambilnya ayah ke keranjang. Kira-kira terbawa nak ayah, Pak? Nah, datang nih bapak kan, nak terbayar. Aku ambil silihnya kan. Diambilnya tuh dipakai keranjang. Ada nak terbayar? Enggak kan? Berapapun kita ambil air pakai keranjang, berkali-kali terbawa nak ayah. Apa kira-kira himanya, Pak? Ternyata ketika keranjang dimasuk yang pertama, Pak, itu bawahnya agak berosius gitu. Kedua dimasukkan bertambah berosinya. Ketiga dan terusnya dan terus bertambah berosia walaupun tidak dapat begitulah. Jadi ketika orang istiqomah itu Bapak dan Ibu sekalian, minimal dia akan bertambah terus dia. Kalau batu tadi akan bertambah dalam dia, tapi sekali datang sekali tidak, itulah istiqomah namanya. Makanya konsep Al-Quran itu apa katanya? Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, kemudian istiqomah dia, konsisten dia di situ, dan turunlah malaikat kepadanya. Bukan hanya malaikat, Pak. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, wa absyiru bil jannah, dan gembiralah dengan surga. Bukan hanya sebegitu, malaikat menjadi walinya, Pak, pelindungnya.
nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kami adalah pelindungmu di dunia dan di akhirat, dan apapun yang kamu inginkan maka insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqomah, Pak. Ibadah itu butuh seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Adapun caranya, cara itu masalah fikih lagi, Pak. Ya, beda-beda. Seperti yang kemarin sampaikan kan, itu prinsipnya. Tapi kalau masalah cara ibadah, itu sesuai prinsip dari fikih. Ada 4 mazhab di situ yang kita tidak bisa menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ya, itu namanya cara. Ya, karena cara ini diambil dari Nabi, dan tidak semua sahabat itu selalu bersama Nabi. Kadang-kadang Nabi baca kunut, kadang-kadang tidak. Maka bagi orang yang ada yang baca kunut di belakang Nabi, Nabi baca kunut. Bagi yang tidak pun sholat di belakang Nabi tidak baca kunut, Nabi tidak baca kunut. Nah, itu yang terjadi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sholat Nabi turunnya pakai tangan. Ada. Nabi turunnya pakai kaki. Tapi Nabi tidak pernah turun pakai kepala. Nah, jadi itu masalah fikih, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Dan masalah fikih itu pasti terjadi khilafiyah, tapi dari prinsip tidak ada khilafiyah, Bapak dan Ibu sekalian. Itu prinsip ibadah. Maka al-amalu bitanzil, beramal sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Wal qanaah bil qalil. Udahlah sebut dulu ya. Waktu qanaah, waktu takwa dari huruf-hurufnya. Ya kan? Masih ingat kan? Nah, dan yang terakhir itu adalah wal istidadu liyaumir rahil. Ikonen hebat, Pak. Dan menyiapkan diri untuk perjalanan panjang. Kalau pulang kampung, Bapak dan Ibu sekalian, tidak jauh-jauh ada ke Sumbernajo lah. Mau menyiapkan bekal, Pak. Diceklah kendaraan kita, diisilah bensinnya atau solar, disiapkan pakaian kita, disiapkan belanja untuk pulang. Tapi kalau tidak ada kendaraan, pakaian tidak ada, belanja pulang tidak ada, biar trapel tidak ada, bisa pulang. Lain bulan kaki, tapi sebulannya akan datang sampai di rumah. Ya, tidak bisa, Bapak dan Ibu sekalian. Iko pulang kampung, Iko ada kemungkinan untuk balik ke Pekanbaru. Lah bersiap-siap, Wak. Tapi pulang kampung ke kampung kita yang sebenarnya, ya, tentu lebih banyak persiapannya, Bapak dan Ibu sekalian. Lebih banyak persiapannya untuk menuju kampung yang sebenarnya. Kampung itu awak tidak pernah balik, Banyak yang nak balik, Pak. Aduh, nak balik, tidak tahu nak balik dah. Walau yang ingin balik itu pertama apa? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Jikalau engkau lihatlah orang-orang yang banyak dosanya, dan dia berkata, Rabbana absarna wa sami'na, kamilah menengok, kami telah mendengar. Rabbana absarna wa sami'na, farji'na, balikkan kami ke dunia balik. Kau ingin pulang ke dunia balik, Pak? Ini orang berdosa, tapi ini ingin pulang ke dunia balik. Apa janjinya ketika nya pulang balik? Na'mal solihah. Nanti kalau dibalikin kami ke dunia balik, kami menjadi orang soleh. Kenapa enggak sekarang jadi orang soleh? Itu satu. Yang kedua, laula akhartani ila ajalin qaribin fa saddaqa wa akum minas solihin. Kok dia mu agak seketek lagi oleh Allah. Dimundurkan ajal wa agak sebentar. Laula akhartani ila ajalin qarib, maka saya akan bersedekah
wa akum minas solihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Minta orang soleh juga Pak. Ya, bersedekah dan minta orang soleh. Dalam ayat lain disebutkan, ya Allah balikkan ke dunia balik kunna na'mal ghaira na'mal qablahu, agar kami bisa melakukan amal-amal di dunia yang dulu tidak sempat kami lakukan. Balik ke dunia ya Allah. Dan itulah orang-orang yang minta pulang Pak. Nak minta balik. Model orang rujuk. Tahu rujuk kan? Boleh pulang ke dunia balik, tapi tidak bisa. Gimana mau pulang balik? Maka karena tidak bisa pulang balik Bapak dan Ibu sekalian, maka bekal ini harus mutlak disiapkan. Bekal yang panjang ini harus banyak. Maka bekalnya adalah, yang paling utama bekalnya, watazawwad. Takwa lagi Pak. Watazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Berbekallah kalian, kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya, maka bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju akhirat itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kapan mulainya? Pada saat kita didatangi oleh dua orang malaikat. A'unzila alaihi zikru min bainina bal hum fi syakkim min zikri bal lamma yazuku azab. Itu pertama kok Pak. Yang pertama itu adalah datang malaikat kawak. Di saat itu dibukalah mata wak kini seolah-olah tertutup Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nampak cieknya dawak kok ini Pak. Tapi pada saat malaikat mau datang, maka mata aku tajam setajam-tajamnya Pak. Ya, nampak satu halannya. Itu kecil Allah dalam Al-Quran. Nampak oleh kita. Apa yang nampak? Nah, yang pertama ini balasan-balasan dari dosa-dosa yang kita. Yang kedua, balasan-balasan kebaikan itu nampak satu halanya Bapak dan Ibu sekalian. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok nasihat surat Al-Qaf. Ya. Luar biasa ditampakkan. Itu baru permulaan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu setelah itu apa lagi? Nah, dicabutlah roh, dan Rasulullah itu adalah orang yang paling ringan rohnya dicabut, yang paling ringan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi dia mengatakan ketika roh dicabut itu, maka dia seakan-akan ada kambing yang dibuka kulitnya di waktu hidup. Ada orang yang dipukul dengan pedang di tempat yang sama, dipukul 100 kali. Begitu rasanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Luar biasa sakitnya ketika menghadapi sakratul maut itu. Dan di saat itu tidak ada lagi istilahnya tobat Pak. Wa antum hina izin, dan ketika itu ketika roh itu sedang berkata agar namanya. Sudah di situ tidak ada lagi dong. Nah, ada tobat di situ Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ditampakkanlah semuanya, dan itulah yang paling sakit. Kan cerita Nabi itu dengan luar biasa, sakitnya mati itu, sampai-sampai Nabi itu mengatakan, ya Jibril, ya Israel, begininya rasa sakit ya aku belum pernah merasakan sakit seperti ini. Boleh enggak saya mengambil rasa sakit yang akan diterima oleh umatku? Mereka tak merasakan rasa sakit, dan saya yang membawa rasa sakit itu semuanya. Tapi tidak bisa Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa dijawab oleh Al-Quran? Kullu nafsin zaikatul maut, dan setiap jiwa pasti merasakan yang namanya sakratul maut itu. Itu adalah perjalanan pertama Bapak dan Ibu sekalian. Bukan mudah selesai. Maka ketika orang baik itu adalah orang-orang baik, maka dia berkata, cepat antarkan ke kuburan saya. Kenapa? Saya akan bertemu dengan pencipta saya. Tapi ketika orang jahat itu Bapak, kama ambu akan dibawa kok. Itu teriaknya. Dan kita tak mengenal, tak mendengar teriakan itu. Tapi yang di langit mendengar teriakannya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Kemampuan manusia itu mendengar yang ultrasonik
dan hanya ultrasonic Pak. Ada yang paling tinggi supersonik nggak bisa didengar, atau yang paling rendah suaranya nggak bisa didengar. Yang paling tinggi nggak bisa dengar Bapak dan Ibu sekalian. Jengkrik itu, tahu jengkrik? Jengkrik tahu? Jengkrik kan untuk mancing tuh, kalau tukang pancing tahu tuh mana jengkrik, di situ jual ya kan. Itu jengkrik Pak. Jadi jengkrik itu awak caronya agar bisa ditangkap Bapak dan pelan-pelan suaranya kan, tetap mendengar angin daripada kaki Pak, berhenti dia Pak. Itu suaranya pelan ya. Nah kita nggak mendengar tuh berapa bunyi itu, dia tahu dia. Makanya suara jengkrik itu, dan suara yang lebih keras dari supersonik itu hanya didengar oleh anjing Pak. Anjing. Cuma anjing sekarang udah banyak yang budak-budak Pak. Kenapa? Ya, kalau anjing itu membuat lolongan yang yang mengharukan Bapak dan Ibu sekalian, itu tandanya ada orang yang sedang disiksa Bapak dan Ibu sekalian. Anjing bikin lolongan kan? Kenapa? Karena dia mendengar bunyi yang paling keras. Awak tidak bisa mendengar. Nah, itu berapa lama tuh Ustaz? Sampai nanti hari kiamat, non-stop Pak. Non-stop. Berapa lama tuh? Hazani, ini terakhir apa? Hazani khasmanin tasamu fi rabbihim fallazina kafaru kunti'an lahum siyabun min nari yusammu bihi min fawqi ru'usimul hamim. Iko yang nggak bisa Bapak. Apa katanya? Ada dua golongan Pak, tapi ada orang yang engkar, orang yang tak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabu diberikan pakaian dari neraka Pak. Awak kedinginan dia jaket dari neraka, dari api. Bisa kalau pakaiannya Pak. Yusabu min fawqi ru'usimul hamim, disiram pula dengan awak pakai shower, airnya sejuk, tapi kok showernya dari api Pak, di neraka. Dan neraka disiram Bapak dan Ibu sekalian. Berapa lama Ustaz? Nggak ada batasnya disiram. Walahum maqami'u min hadid, dan di situ dia pulau cambuk Pak daripada besi yang sangat panas. Berpukul wak sadonya itu. Dalam ayat lain awak dirantai. Berapa panjangan? 77 hesta dirantai. Mimakanin doikin, makanan doikan mukorran, tompek sompi Bapak. Kemana kau lari ketika itu? Kini lapang, lapang bisa wak lari, tapi di situ kamu lari, dirantai, dipakaikan jaket daripada yang sangat panas, disiram dengan air panas. Ada makanan Ustaz? Lai. Tengok makannya. Kaman huwa khalidan finnari wa sukuma'an hamiman faqanta'a am'a'ahum. Surat Muhammad. Ya. Maka mereka akan diberikan makanan yang sangat panas, faqatta'a am'a'ahum, maka usus mereka keluar semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang akan dihadapi nanti di hari akhirat. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak mau itu. Yang kita mau adalah bisa ke dalam babur rayyan masuknya, atau babus sedekah masuknya, atau babus sholah masuknya, atau babul hajj masuknya. Di mana itu? Di surga. Kita tinggal pilih mau masuk yang mana. Babur rayyan, silakan puasanya dibenarkan. Mau babus sedekah, silakan banyakkan sedekahnya. Mau babus sholat, silakan tingkatkan kualitas sholatnya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Tapi semuanya harus berdasarkan pengetahuan, bukan hanya berdasarkan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, barangkali itu ya, ini perjanjian bunyi serine apa namanya? Bunyi apa? Berhenti Pak. Ada pertanyaan? 10 menit.
Nah ada. Oh, hafal semuanya ya. Nah, simpulkan ya. Itu tentang takwa ya. Yang pertama, takwa itu adalah bekal yang terbaik. Yang kedua, takwa itu kehati-hatian dalam hidup. Dan yang ketiga, takwa itu adalah ada tobat di dalamnya, ada qanaah dalamnya, ada menjaga diri dalamnya, ada yakin, Pak. Dan takwa itu adalah beramal takut kepada Allah, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah qanaah lagi, dan siapkan diri untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Ya, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu sekalian perjalanan panjang itu man dakhala qabran bila zadin faka'annama raqibal ba'ra bila safina. Siapa yang mau masuk ke dalam kubur, bukan ngantarkan jenazah nih Pak ya, siapa yang masuk ke dalam kubur tapi tidak punya bekal, seakan-akan dia akan mengarungi samudra yang luas tapi berenang Pak, nggak bisa, tak ada sampan, berenang pasti tenggelam. Kalau nggak percaya, cobalah seberang Sungai Siak tuh, jangan le samudra kan, Sungai Siak aja lah situ berenang sekolah tuh. Kalau le kue paling-paling nganyui ya. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan, sama siapkan bekal kita. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian, menyiapkan bekal itu adalah berkawan dengan orang elok. Itu yang syarat pertama Pak. Kenapa? Karena berkawan dengan elok, nyo ke masoji, awak akan dibawanya ke masoji. Inyo beramal, awak dibawanya mah. Tapi kalau berkawan dengan orang tak elok, tentu adanya pengaruhnya Pak ya. Diajaknya ada minum, ikut pula ada minum kan. Diajaknya ke situ kan, ikut pula ke situ kan. Ini kawan, tergantung kawan kalau Bapak dan Ibu sekalian. Makanya Nabi itu orang soleh dan dia berdoa, masukkan kami ke dalam orang soleh, kau gabungkan kami dengan orang-orang yang soleh. Berkawan dengan itu Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali itu, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.